Hai sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Mempunyai anggrek yang subur dan rajin berbunga serta berbunga semarak adalah impian bagi seluruh pecinta anggrek. Betul kan? Sobat juga pengen ya anggreknya subur dan bunganya banyak. Namun seringkali di antara kita masih belum paham mengenai media anggrek. Padahal anggrek yang subur itu berawal dari media yang cocok. Media sangat penting peranannya karena media adalah tempat anggrek untuk menancapkan akarnya dan akarnya berkembang di dalam media serta mencari nutrisi atau unsur hara. Kali ini Fahri akan bagi tips memilih media bagi anggrek karena media anggrek alternatifnya banyak sekali. Jadi di sini Fahri akan bahas satu-satu dan juga sifat-sifatnya serta cocok untuk anggrek apa. Sobat penasaran? Simak videonya sampai selesai. Nah, ini yang Fahri bahas saat ini adalah media anggrek yang untuk di pot ya. Nanti lain waktu Fahri akan membahas media anggrek yang slab atau papan ya. Saat ini karena waktunya tidak cukup, jadi Fahri memberikan ulasan untuk media anggrek yang di pot. Media adalah bahan atau material yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anggrek. Meskipun ada beberapa anggrek yang dia bisa hidup tanpa media ya, contohnya Vanda, kemudian Riscontilis, Ascocentrum, pokoknya keluarga-keluarga Vanda, dia cukup digantung saja tanpa media. Namun beberapa anggrek wajib ditanam dalam media supaya untuk mendukung pertumbuhannya supaya optimal dan juga menghasilkan bunga. Karena anggrek itu memang yang kita tunggu-tunggu bunganya. Kalau kita menanam tanaman hias daun sih nggak berbunga, oke lah, karena memang kita nikmati daunnya. Berbeda dengan anggrek ya, yang kita tunggu-tunggu adalah bunganya. Bertahun-tahun kita menanti, tak kunjung berbunga, kita masih sabar menanti. Namun ada perlunya ya, kita harus mengecek media yang kita berikan untuk anggrek kita apakah sudah memenuhi syarat atau belum ya. Media yang bagus memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah drainasi atau aerasinya baik. Jadi walaupun dia ditaruh di dalam pot, itu harus memiliki sirkulasi udara yang baik karena akar anggrek itu juga butuh bernafas. Jadi jika media terlalu padat dan aerasinya kurang bagus, maka juga akan mempengaruhi pertumbuhan anggrek dan bahkan ketika aerasinya kurang bagus, bisa mengundang datangnya penyakit. Kemudian syarat yang kedua, media tersebut harus memiliki paling tidak 30% dari nutrisi yang dibutuhkan oleh anggrek selama masa hidupnya. Yang ketiga, media harus bisa menampung air selama periode selang penyiraman ya, misalnya seperti ini. Hari ini anggreknya kita siram, kemudian akan kita siram 3 hari atau 2 hari lagi. Nah, periode selama 2 atau 3 hari tersebut, media tersebut harus bisa menyimpan air selama periode waktu tersebut. Paham ya? Kemudian yang keempat adalah media tersebut harus awet ya. Awet dalam arti tidak selamanya, namun paling tidak jangka waktu minimal 1 tahun, baru nanti kita ganti dengan media yang baru. Karena media yang tidak bagus itu hanya bertahan beberapa bulan, sedangkan media yang baik itu bisa minimal 1 tahun. Kemudian yang kelima, syarat media yang baik adalah media tersebut bebas dari racun bagi anggrek, kemudian bebas dari hama dan juga penyakit, jadi harus bersih ya. Kemudian juga bebas atau bersih dari
bibit-bibit atau benih-benih tanaman lain. Kadang kita memberikan media kepada anggrek, ternyata di sekeliling anggrek tersebut tumbuh rumput atau mungkin tanaman lain. Nah, itu berarti medianya tercemar oleh bibit tanaman lain. Itu tadi beberapa syarat-syarat media anggrek yang bagus ya. Karena media anggrek itu seperti kalau kita manusia adalah tempat untuk mata pencaharian. Iya, mata pencaharian ya. Jadi tempat untuk mencari nafkah. Jadi tempat untuk mencari nafkah. Jadi tempat untuk mencari nafkah bagi anggrek tersebut. Nah, ini Fahri udah siapin beberapa media. Nggak beberapa sih, banyak. Dan ini nanti kita akan bahas satu-satu. Mungkin ada beberapa bahan yang selama ini tidak terfikirkan oleh sobat sekalian. Coba nanti kita bahas satu-satu ya, dan juga sifat-sifatnya serta cocoknya untuk anggrek apa. Yang pertama yang paling mudah didapat di sekitar tempat tinggal sobat sekalian, kulit kelapa atau coco chips. Fahri yakin bahwa coco chips atau kulit kelapa yang sudah dipotong dadu seperti ini banyak didapat di lingkungan sobat sekalian. Nah, apakah ini bagus untuk pertumbuhan anggrek, untuk media anggrek? Nah, coco chips atau kulit kelapa yang sudah dipotong-potong seperti ini sebenarnya dia mempunyai nutrisi yang sangat banyak ya di sini. Namun perlu sobat perhatikan bahwa ketika ingin menggunakan coco chips sebagai media anggrek, sobat harus memilih sabut kelapa yang sudah benar-benar kering ya, dari kelapa yang sudah tua, yang sudah kering. Kemudian sebelumnya harus direndam dulu di dalam air bersih selama minimal 1 bulan. Untuk apa? Karena di dalam sabut kelapa ini mengandung racun atau zat tanin yang bisa mengganggu pertumbuhan anggrek. Jadi sebaiknya direndam air bersih dulu selama minimal 1 bulan, kemudian tiap 1 minggu airnya diganti dengan air yang baru. Jadi ketika nanti direndam, airnya akan seperti teh. Nah, itu kita buang, kita ganti air yang baru. Baru setelah itu coco chips atau sabut kelapa ini aman untuk media anggrek. Sifat dari sabut kelapa ini, dia sangat lama menyimpan air. Jadi cocok digunakan ketika musim kemarau. Ketika musim penghujan boleh nggak pakai sabut kelapa? Boleh, asalkan sobat sekalian bisa kontrol kandungan airnya ya. Jadi kalau misalnya pakai sabut kelapa, jangan terlalu sering disiram ketika musim hujan. Namun ketika musim kemarau akan membantu sobat sekalian untuk lebih jarang menyiram karena dia menyimpan air lama. Nah, ini sangat berbahaya ketika digunakan untuk media tanam yang anggreknya terkena air hujan. Jadi bisa mengakibatkan busuk akar karena dia menyimpan airnya sangat lama. Jadi sobat harus kontrol ya. Paling tidak lubang potnya diperbanyak atau enggak pilih pot yang berbahan tanah liat karena dia cepat untuk menguap. Nah, anggrek apa aja yang bisa digunakan atau bisa ditanam dengan coco chips atau sabut kelapa? Hampir semua jenis anggrek bisa ya kita pakai sabut kelapa. Namun yang perlu diingat ya tadi, jadi dia menyimpan air cukup lama. Kemudian ketahanannya, untuk ketahanan sabut kelapa ini tidak lama ya. Jadi paling tidak setahun harus sudah kita ganti karena lama-lama dia akan lapuk, kemudian menggumpal dan menjadi semacam humus. Jadi harus minimal 1 tahun kita ganti. Itu untuk sabut kelapa. Sabut kelapa olahannya juga macam-macam. Ada juga coco fiber. Coco fiber. Nah, coco fiber ini dari kulit kelapa juga, tetapi serbuknya sudah hilang karena ini sudah direndam lama dan tinggal serat-seratnya aja, maka dikasih nama coco fiber. Nah, ini bagaimana untuk media anggrek? Kalau coco fiber ini jelas racunnya sudah hilang karena dia direndam cukup lama. Kemudian juga dia menyimpan airnya tidak selama dengan
sabut kelapa yang masih utuh. Jadi airnya lebih cepat tiris menggunakan coco fiber. Namun coco fiber ini biasanya harganya sudah lumayan mahal ya. Per kilo kalau tidak salah 15 sampai 20 ribu kalau tidak salah ya. Coco fiber ini juga cocok untuk semua jenis anggrek ya. Tapi juga sobat harus kontrol airnya karena dia juga lumayan menyimpan air cukup lama walaupun tidak selama sabut kelapa yang masih utuh. Untuk nutrisinya, karena dia sudah direndam lama, jadi nutrisinya sudah tinggal sedikit lebih banyak kulit kelapa yang masih utuh. Cacahan, kemudian pakis. Media yang biasanya umum digunakan oleh penganggrek adalah cacahan pakis. Cacahan pakis ya, ini berasal dari batang pakis gunung. Namun akhir-akhir ini kami sering mendapatkan cacahan pakis yang kualitasnya kurang bagus yang diambil dari pakis yang masih muda. Jadi dia fragile banget ya, mudah lapuk. Sifat dari cacahan pakis ini dia cukup lama menyimpan air. Dia nutrisinya juga lumayan banyak karena biasanya ada unsur hara. Kekurangan dari cacahan pakis ini semakin kesini harganya semakin mahal karena pohon pakisnya sering ditebang oleh pemburu dan semakin jarang ditemukan ya. Jadi sebaiknya untuk saat ini kita beralih ke media lain karena ini semakin sulit untuk dicari. Nanti kasihan pakisnya semakin punah ya kalau diburu terus. Dan kalau musim hujan dia sebenarnya juga kurang cocok untuk media karena biasanya air menggenang terlalu lama sehingga akar anggrek bisa busuk. Jadi alternatifnya sobat harus memberikan lubang yang banyak pada pot anggrek ketika menggunakan cacahan pakis, arang kayu atau charcoal. Kemudian selanjutnya adalah arang kayu. Ya, arang yang buat sate itu biasa buat sate. Nah, arang juga Fahri yakin mudah didapatkan di lingkungan sobat ya. Bisa beli di toko-toko kelontong ya. Nah, arang ini atau charcoal sebenarnya dia mengandung nutrisi sedikit sekali. Namun keunggulan dari arang adalah dia aerasinya atau drainasinya sangat bagus. Jadi porositasnya tinggi. Jadi ketika kita siram airnya cepat hilang ya. Nah, ini cocok sekali digunakan ketika musim penghujan. Ini sangat cocok untuk musim penghujan, terutama untuk anggrek-anggrek yang kita hujan-hujankan. Dan Fahri rekomendasikan arang ini digunakan untuk terutama yang jenis-jenis Dendrobium dan juga Cattleya. Karena Dendrobium dan Cattleya dia suka porositas yang tinggi, jadi dia sangat tidak tahan dengan genangan air pada media. Dan arang yang baik, yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu lembut, minimal 2 cm lah. Makin besar arangnya semakin bagus karena porositasnya semakin tinggi. Nah, itu tentang arang. Kemudian anggrek apa aja sih yang bisa kita gunakan arang untuk media? Sebenarnya semua anggrek bisa. Bisa bulan, bisa dendro, bisa oncidium pakai arang. Namun konsekuensinya jika kita menggunakan arang ketika musim kemarau, kita harus lebih rajin menyiram. Jadi hampir tiap hari nanti kita menyiram ketika musim kemarau. Dan media arang ini sangat awet ya, bisa sampai 3 tahun baru bisa kita ganti. Karena dia lama sekali untuk bersifat asam, jadi sampai 3 tahun baru kita ganti nggak masalah. Cacahan kulit pohon pinus atau bark. Cacahan kulit pinus atau kalau orang barat biasa memberikan nama bark atau cork. Ini adalah cacahan kulit pinus. Nah, ini sangat bagus, banyak nutrisinya dan juga porositasnya lumayan tinggi. Fahri biasanya menggunakan cacahan kulit pinus ini untuk menanam Cattleya, Dendrobium ya. Karena dia cepat kering. Ketika musim hujan seperti ini dia juga cocok. Walaupun porositasnya
masih di bawah arang, namun lumayan bagus. Namun kekurangannya untuk cacahan kulit pinus ini agak mahal ya, karena pinus kan tanaman dilindungi oleh perhutani, jadi tidak bisa sembarangan menebang pinus. Jadi biasanya kami hanya mendapatkan cacahan kulit pinus ini dari limbah pabrik pengelupasan kulit pinus ya. Jadi kadang periode tertentu dia banyak, namun periode tertentu dia juga susah dicari. Namun ini sangat bagus ya untuk media anggrek dan nutrisinya sangat banyak. Kemudian anggrek apa aja yang bisa pakai media kulit pinus? Hampir semua anggrek ya. Ranting kayu atau branch. Ranting pohon. Nah, asal sobat tahu, cabang-cabang atau ranting pohon kering itu bisa kita gunakan sebagai media anggrek. Tipsnya, pilih kayu-kayu keras seperti kayu klengkeng, kayu rambutan, kayu duku, kemudian kayu lasep ya, langsat atau lasep. Nah, itu lebih awet. Untuk porositasnya juga lumayan bagus, cocok juga untuk musim penghujan ya. Dan nutrisinya juga lumayan banyak. Namun kekurangannya yaitu hanya tahan sampai dengan 1 tahun, karena kalau ranting-ranting kan kecil sekali ya, dia mudah lapuk. Hanya tahan 1 tahun. Kemudian anggrek apa aja yang bisa kita gunakan ranting pohon? Hampir semua anggrek. Pumis atau batu apung. Pumis atau pumis. Pumis adalah batu apung yang sudah digiling ya. Ukurannya macam-macam, ada yang 5 mm, ada yang 1 cm, ada yang 2 cm. Nah, ini sangat bagus untuk media anggrek, dia mengandung mineral yang tinggi. Kemudian porositasnya juga tinggi, namun kekurangannya dia masih susah dicari ya. Biasanya orang-orang kaktus, kaudek, dan juga sukulen yang menggunakan pumis. Kalau orang anggrek jarang sekali menggunakan pumis, biasanya orang-orang anggrek luar negeri yang memakai pumis atau perlite, karena harganya juga masih lumayan tinggi ya. Nah, ini sobat bisa gunakan sebagai alternatif untuk menanam anggrek. Tampilannya juga bagus, rapi ya biasanya kalau pakai pumis. Sphagnum moss atau chili moss. Sphagnum moss. Nah, sphagnum moss ini yang dari Chili. Jadi karena impor, dia juga mahal. Untuk harga terupdate saat ini, untuk 5 kg saja harganya 750.000. Wow, mahal ya. Namun keunggulan dari sphagnum moss yang impor dari Chili ini, dia sangat awet ya, bisa sampai 3 tahun. Dan dia bersih dari bibit-bibit tanaman lain. Jadi karena memang sudah dipres, nggak tahu mungkin di sana sudah diproses di oven atau gimana ya, di oven mungkin, sehingga 5 kilo itu kita beli 1 bal atau 5 kilo itu bisa jadi banyak sekali. Kita rendam air, kemudian kita peritili satu-satu, itu jadi banyak sekali, karena itu 5 kilo itu 5 kilo kering. Nah, ini keunggulannya adalah sangat awet, walaupun nutrisinya di sini sangat sedikit. Jadi kita akali nanti dengan genjotan pupuk yang banyak ya ketika menggunakan media ini. Media ini sangat bersih, sangat awet, tapi yaitu mahal. Yalah, kok datang ganggu barang dong mas? Biasanya digunakan untuk menanam jenis-jenis yang butuh high humidity atau kelembapan tinggi, seperti anggrek bulan, kemudian genus Dracula, kemudian Paphiopedilum, seperti itu. Kadaka moss atau akar kadaka. Kadaka moss atau akar kadaka. Nah, ini dari akar kadaka. Kadaka yang biasa tumbuh di pohon-pohon, kita ambil akarnya. Nah, keunggulan dari moss kadaka ini, dia sifatnya hampir sama dengan chili moss, sphagnum moss, namun dia nutrisinya lebih kaya ya, karena biasanya ada sersah-sersah daun atau kotoran-kotoran hewan yang menempel di sini. Namun sayang sekali untuk moss kadaka ini kurang awet, jadi hanya sampai 1 tahun harus kita ganti.
dan seringkali dicemari oleh bibit-bibit tanaman lain. Jadi ketika kita menanam pakai sphagnum moss, kita harus rajin inspeksi karena sering tumbuh rumput-rumput ya. Selain harganya murah, mudah didapat, nutrisinya tinggi. Namun konsekuensinya kita harus rajin untuk mengganti minimal 1 tahun. Nah, untuk moss ini, Kadaka moss ataupun Chili moss, sphagnum moss, itu keduanya memiliki sifat menyimpan air yang sangat lama, paling lama dibandingkan media lain. Jadi kalau musim penghujan seperti ini, sebaiknya anggreknya jangan terkena air hujan, karena nanti bisa mengakibatkan busuk ketika menggunakan media moss. Biasanya moss digunakan untuk menanam Phalaenopsis atau anggrek bulan, karena anggrek bulan membutuhkan high humidity atau kelembaban yang tinggi ya. Jadi sebaiknya jangan terkena air hujan. Styrofoam. Styrofoam. Media yang terakhir adalah styrofoam ya, atau gabus bekas kulkas, bekas TV ya, styrofoam. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai media, sangat bagus untuk musim penghujan karena dia hampir tidak menyerap air, jadi airnya hanya lewat saja. Namun Fahri tidak menggunakan ini karena nggak organik ya, jadi kan ini dia sintetis ya. Namun ada beberapa penganggrek yang menggunakan styrofoam, tapi kalau Fahri kurang suka ya. Mungkin kalau sobat punya styrofoam bekas bisa sobat gunakan sebagai media anggrek ya. Ini beberapa contoh anggrek yang Fahri gunakan, medianya berbeda-beda. Ini Cattleya Fahri menggunakan cacahan kulit pinus ya. Ini sobat bisa lihat akarnya sudah merajalela ya, berarti dia sangat cocok. Daunnya juga oke, nggak masalah ya. Oncidium Fahri menggunakan cacahan pakis ya. Ini udah minta diganti karena ini udah 1 tahun lebih, biasanya ditumbuhin lumut dan juga rumput-rumput ya. Oncidium bisa pakai cacahan pakis. Namun Fahri juga menanam oncidium ada yang menggunakan moss Kadaka. Ini oncidium yang menggunakan moss Kadaka dan terbukti dia tumbuh juga dengan baik. Ini akarnya sobat bisa lihat. Kemudian ada lagi oncidium yang Fahri gunakan arang. Nah, ini pakai arang kayu ya. Jadi tidak terlalu kecil, minimal 2 cm, 1 cm sampai 2 cm ya. Nah, ini sudah tumbuh banyak rumput. Ini karena sudah hampir 2 tahun ya. Arang itu sangat awet, bisa sampai 3 tahun. Ini tumbuh dengan baik juga. Kemudian ada anggrek terestrial atau Paphiopedilum ya. Fahri menggunakan cacahan pakis, walaupun dia anggrek terestrial atau anggrek tanah, tapi kita tidak harus menanamnya di tanah. Bisa pakai media-media seperti anggrek epifit ya. Ini pakai cacahan pakis dan terbukti berbunga dan tumbuh dengan baik. Dendrobium ini pakai cacahan pakis ya, ini sudah sangat lama minta diganti. Ini juga tumbuh dengan baik. Alternatif kita menggunakan cacahan pakis, pakai pot tanah supaya airnya tidak menggenang terlalu lama karena Dendrobium sangat sensitif terhadap air. Kemudian Fahri ada Coelogene pandurata yang menggunakan kulit kelapa ya, coco chips, kulit kelapa yang dipotong dadu, dan dia tumbuh dengan baik. Udah merajalela ya, gedut ya. Dan sabut kelapa kelemahannya dia tidak terlalu awet, jadi di sini sudah tumbuh jamur. Ini harus minta diganti. Ini padahal belum ada 1 tahun. Ini Phalaenopsis atau anggrek bulan yang menggunakan media cacahan pakis. Jadi nggak masalah ya, nggak harus pakai moss.
Kemudian ini contoh yang menggunakan media MOS Kadaka. Pesan dari Fahri, jangan lupa setiap memulai sesuatu, entah itu merawat anggrek, menanam anggrek, menyiram atau apapun, jangan lupa berdoa ya. Karena semahal apapun anggrek kita, sehebat apapun usaha kita, dan juga sepintar-pintarnya kita, jika Allah tidak menghendaki, semuanya akan sia-sia. Jadi selalu diawali dengan doa ya. Karena kita hanya wajib berusaha, yang menentukan hasilnya adalah yang di atas. Itu tadi sedikit ulasan tentang media anggrek ya. Jika sobat ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.